Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita punya lidah ada kaku sebenarnya. Yang saya hormati Bapak Haji Sulaiman Hamzah, anggota DPR RI yang ada bersama kami dalam hajat kali ini, Bapak Ben Polomai, mantan Sekda Provinsi yang sempat hadir bersama masyarakat Ile Alen Gole, Bapak Camat Ile Ape dan Ile Timur, jabat yang mewakili yang sempat hadir pada saat ini, para kepala desa dengan aparatnya untuk wilayah Ile Alen Gole, pengurus PHBI wilayah Ile Ape, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang berkesempatan hadir pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang kami hormati. Sebetulnya kata sambutan ini pada awal mula beberapa hari yang lalu kami jadi kami di dalam kepanitiaan, karena sejak saya datang di sini tanggal 19 Juni saat Bapak Ketua Panitia menyampaikan tentang Ogo ini Ketua Panitia, maka selalu hadir di sini. Jadi Bapak ini waktu Ketua Panitia ini, waktu dia kerja pire pada saat hajatan tabisan diakon, dia punya HP itu bunyi setiap saat. Heku yang belmo sebenarnya dari panitia dari Lowotolo. Jadi ini menunjukkan kesibukannya sebetulnya. Dan tadi sudah berikan kata sambutan. Jadi kurasa ketika Bapak membawakan kata sambutan sebagai ketua panitia, saya lihat macam Soekarno-nya Ile Ape sebenarnya. Walaupun sudah tua tapi mengiyakan apa yang sebetulnya kita harapkan, kita jalankan bersama. Gue rasa tertarik dengan apa yang sebetulnya tertulis dalam di belakang layar ini. Idul Kurban dapat meningkatkan kebersamaan dan keberagaman yang indah di Tolok Ile Alen Gole. Satu hal yang menarik di situ seperti yang juga disampaikan oleh Pak Ustadz tadi tentang korban. Jadi omong tentang korban, ada banyak catatan sebetulnya dalam kitab suci kita. Al-Quran juga menulis, dalam kitab suci orang Nasrani juga menulis tentang korban. Apa inti dari korban sebenarnya? Selain sudah dijelaskan tadi, hal yang berkenaan dengan korban, kalau kita baca dalam kitab suci, dia dikaitkan dengan satu ritus ataukah satu upacara rekonsiliasi, perdamaian, menjalin hubungan kembali antara manusia yang berdosa dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Ritus korban. Ustadz tadi menyampaikan tentang Ismail yang dikorbankan dalam versi Islam. Kita pada kesempatan ini kita ngumpul di sini dalam nuansa toleransi. Orang lebih melihat bahwa toleransi di Ile Alen Gole itu antara Islam dan Katolik. Bisa benar. Karena apa? Yang ada di sini dalam identitas kita adalah Islam dan Katolik. Kalau kita tentang toleransi, apa dasar? Ustadz tadi menyampaikan tentang Ibrahim, lalu anaknya Ismail. Memang dalam catatan kitab suci seperti itu. Lalu tadi ada satu mama yang nyanyi di sini, Hajar one kurang, dan memang betul. Dalam catatan kitab suci, Abraham itu sebetulnya punya 2 istri. Hasil akhir ketika sudah tua, ada istri satu lagi.
Jadi Abraham dalam catatan kitab suci dia punya 3 istri. Hagar yang disebut Hajar itu punya anak Ismail. Yang dikisah tadi bahwa dia diusir, memang kenyataan seperti itu. Waktu saya di Italia, memang kami juga pergi kunjung perpustakaan-perpustakaan besar yang ada di Jerman, yang ada di Perancis, untuk memastikan apakah silsilah seorang Abraham itu terjadi seperti itu. Waktu tahun 2016 saya pergi ke Yerusalem, kami masuk perpustakaan-perpustakaan besar untuk memastikan bahwa apakah memang benar Hagar yang anaknya Ismail. Lalu ada kisah tentang dia diusir oleh Abraham. Abraham dalam versi Katolik, dia juga punya istri yang namanya Sarah yang kemudian melahirkan Ishak. Jadi Abraham dan Sarah ini mendapatkan Ishak pada umur tua 80 tahun. Coba kita bayangkan, 80 tahun baru mendapatkan anak. Kalau secara manusiawi kita lihat ke dalam kenyataan, apakah seorang mama apakah seorang bapak, apakah seorang mama waktu umur 80 tahun masih mendapat anak? Kadang-kadang kita komentar, Meruak ini sudah tua sekali. Buat apa lagi sebenarnya? Karena 80 tahun. Abraham 80 tahun, Sarah 75 tahun. Kalau dikaitkan dengan Sarah, sekira ada versi lain. Hagar ada versi lain. Jadi omong tentang toleransi saya kira ada pendasaran yang demikian tentang hubungan relasi antara Islam dan Katolik seperti apa. Itu kita lihat dari tingkatan keturunan. Seorang Abraham, Hagar di sana melahirkan Ismail, Sarah di sana melahirkan Ishak. Cerita dengan sekian banyak versi sebetulnya, tetapi dua keturunan itu sebetulnya mengisahkan, menghadirkan tentang bagaimana ritus korban itu. Lalu apa yang sebetulnya harus kita hidupi, kita jalankan tentang toleransi, lalu hal yang sebetulnya ini hari kita laksanakan. Jadi kita mupul Silowo tentu dengan tujuan kebersamaan, keragaman tadi, itu sebetulnya hal yang kita perjuangkan. Memang banyak tantangan sebetulnya, tidak mudah melaksanakan yang ramarin toleransi itu. Tahun 2013 awal saya ke Italia, kita larun getan tuh, aku kemana-mana itu baru harus bawa paspor, identitas aku punya. Jadi satu kali setelah pulang dari kuliah, mau naik kereta api bawah tanah, saat lupa bawa paspor, polisi langsung tahan pada saat itu. Dia bilang, mana paspor? Saya hanya membawa identitas Universitas Urbaniana di Roma, Italia. Lalu dia sampaikan, dia lihat bahwa ini orang Indonesia. Saya bilang, iya, saya orang Indonesia. Kamu punya negara itu teroris di sana, jangan sampai engkau ini penyusupan. Jadi saya langsung sampaikan bahwa saya ini pastor yang datang studi di sini. Pak, lihat ini identitasnya. Saya tidak menunjukkan paspor karena memang saya lupa di biara. Lalu dia sampaikan, aku tinggal di mana? Lalu saya hanya bilang, oh tempat kami tinggal sekian-sekian. Ucapan mereka bahwa negara kita itu teroris. Maka dengan demikian tidak bisa kita hindari bahwa ada banyak konflik sebetulnya yang terjadi di negara kita. Ada satu teman yang sekarang kerja di Mabes Polri. Saat ini dia ditugaskan di Sudan. Saya bilang, Ija, aku tiap hari di situ. Apa sebetulnya kamu hadapi dan kamu lihat? Dia sampaikan, jauh lebih baik di tanah asal kita. Karena saya di sini tiap hari sembahyang, Ija. Karena apa? Perang antar suku, antar etnis senantiasa hadapi. Dan memang itu situasi Sudan di Afrika. Omong tentang toleransi, saya kira hal itu sekarang kita hidupi, kita berjuang, dan kita di ILEAP ini sebenarnya toleransi itu sudah nampak wajar, sudah menampakkan wajar.
waktu Bapak Haji Tadong sebelum naik haji, mungkin dia sudah berkomunikasi dengan Bapak, Romo datang kapan ke sini ke rumah? Oh, mau liburan mungkin minggu depan. Jadi ketika setiba di sini, tiba-tiba Bapak Tadong waktu belum haji, dia datang. Oh, Pak Romo sudah ada. Kami dua duduk cerita-cerita, dia bilang begini, Romo, saya mau naik haji, tapi saya ini baru pertama kali naik pesawat, jadi saya takut nih. Jadi bayangkan, seorang Bapak Tadong takut naik pesawat karena baru pertama kali. Jadi ini kita rasa bahwa ada hal yang mencekam sebetulnya, ada kecemasan. Karena kemarin aku, saya mau naik pesawat, saya takut Romo, jadi mau tolong doa dan berkat saya. Jadi saya langsung pikir ini tidak bisa sebenarnya. Masa mau Islam suruh saya yang berkat aku lagi? Tetapi karena saya berpikir bahwa dia percaya bahwa walaupun versi sebutan Allah itu berbeda, tetapi sebetulnya nuansa doa dan harapan kita pada yang sama, yang satu itu. Maka akhirnya saya bilang, Bapak, riak ayah-ayah ini masuk kamar, gue berkat engkau di dalam kamar. Maka dia masuk. Maka kemudian ketika dia pulang sudah haji, waktu datang liburan juga haji masuk, omong di rumah, Romo, saya dengar sebentar malam Romo ada misa arwah di sana. Iya Bapak, ini saya ada bawa intensi. Saya berpikir, imam masuk bawa intensi satu, saya sembahyang. Ini benar atau tidak sebenarnya? Karena pikiran kita yang terlintas adalah doa kalau memang kita buat secara Katolik yang seperti itu kita akan hindari. Maka kemudian saya SMS satu Romo yang pulang dari Austria, saya bilang, kakak, yang doa-doa seperti ini bisakah? Kalau kita misa, yang dari pihak sebelah juga bisa mereka bawa intensi, mereka tulis nama kita doakan. Oh bisa. Akan saya buat. Malah haji masuk, imam masuk dan bilang, Romo, doa saja. Karena kita percaya pada Tuhan Allah yang sama. Jadi yang seperti itu sudah ajar kepada saya bahwa kita doa tuh tanpa membeda-bedakan. Jadi saya rasa ini satu wujud hal yang sebetulnya tunjukkan bahwa toleransi mendoakan orang itu tanpa membeda-bedakan dia dari agama mana, dia dari etnis mana. Palilaron semua titik yang mukul si tempat tenda ini, lihat bahwa ini batira sebetulnya seperti ketua panitia dalam kata sambutan berapi-api tadi. Ini hari dalam gereja orang peringati pesta Santo Petrus dan Paulus, dua rasul besar dalam gereja yang pergi mewartakan kabar gembira itu dengan batira. Dan ini mungkin kebetulan, tetapi sebenarnya kita rasa bahwa sebagai satu rahmat. Lalu kenapa dibuat batira ini? Ketika saya tanya Bapak, apa alasan? Lalu ada orang tua bilang, oh itu kan sebenarnya dulu Islam Katolik masuk di sini dengan tena untuk mewartakan hal yang baik dan benar dalam kehidupan. Jadi semua kita hari ini diandaikan ada di batira ini untuk bisa mewartakan, menyampaikan yang baik dan benar. Nuansanya adalah toleransi tadi. Jadi ritus upacara sekian banyak kita buat di sini sebetulnya itu bagian dari kesalian sosial sebenarnya, kesalian religius. Doa yang Mama tadi di lapangan sudah buat, itu sebetulnya istilah lebih modern, kesalian religius. Karena apa? Leron getan kita berdoa. Tetapi dia tidak akan bermakna apa-apa tanpa kesalian sosial. Apa itu kesalian sosial? Tingkah laku, keseharian. Ketika engkau sudah berdoa, engkau mesti menunjukkan apa itu cinta kasih, apa itu persaudaraan, apa itu kedamaian. Mudah-mudahan upacara hajatan besar yang kita buat hari ini memupuk kebersamaan kita, memupuk keberagaman kita, supaya kita mari ile ale golen yang bersatu padu bisa mulai nampak dalam keseharian. Sekian dan terima kasih.